selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak ya, dari periode 24 sampai 31 Agustus 2025 ya. Ya, lebih tepatnya di minggu terakhir Agustus 2025 ya. Langsung aja seperti biasa, kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Mari kita lihat buat para Aries ada apa saja yang akan terjadi di minggu terakhirnya Aries di Agustus 2025 ya. Aries 2025. Sekalian. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Aries, ada apa aja di minggu terakhirnya Aries di Agustus, di minggu keempat. Yang pertama ya, aku melihat di minggu keempat ini sepertinya akan ada hal-hal yang bikin Aries jadi sakit hati, jadi patah hati gitu. Apakah karena ucapan seseorang, kelakuan seseorang ya, kelakuan, ucapan, atau terkadang mungkin Aries lagi agak sensi juga ya, kayak denger orang ngomong gitu ya, kalau nadanya agak lain saja gitu ya, Aries pasti kayak langsung yang tek gitu ke hatinya, kayak kok kenapa ya orang ini kayak gini ya gitu. Karena mungkin aku nggak tahu ya, jarang banget Aries yang sesensitif itu gitu ya. Biasanya kan ya udah gitu, hidupnya mah bebas-bebas aja, nggak terlalu mikirin apa kata orang lain gitu ya. Tapi di minggu keempat ini aku ngelihatnya kayak agak punya hati Aries ini, kayak perasaannya tuh lagi peka banget gitu. Oke. Jadi gitu ya, sehingga saking mungkin Ariesnya lagi peka ya, jadi juga gampang ini ke trigger dengan omongan orang lain gitu loh. Kayak nada bicara agak tinggi aja Aries udah yang kayak kok ngomongnya gitu ya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang akan bikin kamu patah hati di minggu keempat ini. Terus yang kedua di sini, aku melihat di minggu keempat juga Aries hati-hati terhadap suatu kesalahan yang sama yang bisa terulang gitu ya. Karena di minggu keempat ini berpotensi Aries bisa mengulangi kesalahan yang sama. Untuk hal apa tuh kak? Kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu ya, ada potensi berulang gitu. Untuk hal apapun lah kesalahannya ya. Salah satu dari sekian banyak kesalahan bisa terulang oleh Aries di minggu keempat ini ya, karena nggak belajar dari masa lalu gitu. Jadi lebih hati-hati aja ya. Belajar kok aku kak gitu, cuma kan kita nggak tahu ya kesalahan yang mana. Sebenarnya terlalu banyak kesalahan kita sebagai seorang manusia gitu untuk kita pelajari ya. Oke, yang mana, yang ini kah, yang itu kah, rasanya aku udah baik ternyata masih aja lolos gitu ya. Dan aku melihat kamu agak apa ya mungkin setelah Aries ini agak sensi tadi kan ya, Aries menyadari bahwa kayak aku kayaknya nggak boleh kayak gini terus, aku harus jadi Aries yang rebel kayak biasanya nih gitu ya, yang nggak peduli omongan orang lain, yang terserah lah gitu, ngapain aku masukin ke hati gitu. Dan aku melihat nggak akan lama Aries yang pakai perasaan yang peka-peka ini di minggu keempat ini, jadi akan kembali ke setelan awalnya, cuek lagi, nggak peduli lagi omongan orang mau gimana, dia melakukan hal-hal yang dia suka gitu ya kan, bebas ya menganut paham kebebasan nih. Terus juga Aries di minggu keempat ini aku lihat kalau nggak kamu yang akan memberi, kamu yang akan diberi ya. Ada kayak uang yang atau bantuan lah yang akan hadir ke kamu ya, bantuan berupa uang, atau bisa jadi kebalikannya vice versa, atau kamu yang akan memberikan bantuan uang terhadap seseorang. Terus juga di minggu keempat ini Aries, aku melihat sih Aries apapun tentang perasaannya lumayan terarah gitu. Sebelumnya kan oversensitif banget gitu, pada akhirnya kamu bisa balik ke setelan awal gitu. Cuma masih dalam keadaan yang terarah kalau soal perasaan.
Arti terarahnya seperti ini, bahwa kamu masih bisa menempatkan sayangnya sayang, cinta ya cinta, ya benci ya benci gitu, nggak bisa dicampur aduk gitu. Kalau benci bilang cinta nggak mungkin bagi seorang Aries, rasanya kayak ngapain gitu ya. Kamu kan terbuka aja orangnya, kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau nggak cinta ya bilang nggak cinta, nggak ada yang perlu ditutupin gitu. Kalau sayang ya bilang sayang, berani gitu ya. Jadi perasaanmu terarah, kamu tahu gitu cara mengekspresikan perasaan, dan kayak yang apa ya, kayak orang yang ya berani gitu ya mengekspresikan perasaan pun. Terus di minggu keempat ini juga aku melihat ada perjuangan-perjuangan yang akan dilakukan oleh seorang Aries juga ya. Kamu akan bersikap tegas kalau aku lihat terhadap banyak hal di minggu keempat ini ya. Dan kamu benar-benar kayak meletakkan posisi Aries tuh setinggi-tingginya gitu, biar nggak diinjek-injek sama orang lain. Aku kak gitu ya, aku biar nggak diremehin aku harus bersikap gitu ya. Dan itu yang terjadi ya. Kamu juga di minggu keempat ini aku lihat akan berada dalam situasi yang agak menggantung Aries. Gantung yang gimana nih kak? Ada hal-hal yang nantinya kamu akan ngerasa kayak ini udah dijalani tapi kayak gini doang gitu ya. Ada hal-hal yang kamu rasa kayak udah banyak berkorban di sini, cuma mau dilanjutkan juga nggak worth it gitu. Jadi ada hal-hal yang menggantung, yang terpaksa kamu mencari perspektif yang berbeda jika mau bertahan gitu. Apakah dalam hubungan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Terus juga kalau untuk sisi kerezekian bagus ya, Ace of Pentacles. Ada kestabilan sih buat keuangan Aries di minggu keempat ini ya. Money is coming, ada uang yang hadir seperti itu. Amin ya, diaminkan nih kalau soal kerezekian Aries. Rezeki kamu bagus, diaminkan. Semoga ini wujud nyata buat kamu. Keuangan stabil di minggu keempat, amin ya. Terus ada Page of Swords ya. Di minggu keempat Aries lagi aktif banget buat ngomong gitu ya. Lagi energik banget buat ngomong gitu. After tadi kamu yang mungkin sangat perasa banget karena terlalu mungkin mendengarkan omongan seseorang gitu ya. Jadi abis itu kamu nyeplos-nyeplos aja gitu ya. Nggak peduli lah, nggak mikir lagi perasaan orang, yang penting aku ngomong gitu, yang penting omonganku berbasis logika semua gitu. Aries mengutamakan itu gitu ya. Capek pakai perasaan kak gitu, karena hanya kita yang merasakan ujung-ujungnya cie ya. Makanya Aries itu sebenarnya bukan nggak berperasaan teman-teman, tapi dia capek pakai perasaannya untuk mengerti orang lain dengan perasaannya. Dia capek sendiri gitu ya, karena mau berapa banyak lagi aku merasakan apa ya, kayak rasa sakit, rasa nggak enak gitu ya. Kalau terlalu pakai perasaan. Terus di sini juga ada Fool. Aries akan banyak bertemu dengan hal-hal baru ya di minggu keempat ini. Hal-hal baru, hal-hal yang pokoknya hal-hal baru ataupun orang-orang baru juga bisa Aries. Orang-orang baru di sini. Terus di minggu keempat ini juga aku melihat King of Wands ya. Aries akan sangat energik ya. Semangat, optimis, kembali seperti Aries yang biasanya setelah sebelumnya di awal kamu di sini mungkin ada patah hatinya, sakit hatinya, kembali ke setelan awal menuju ke akhir Agustus banget ya, ke akhir minggu keempat banget seperti itu. Kembali jadi Aries yang kayak biasa, pemimpin ya, optimis, pemberani, bold secara karakter di sini ya, kayak gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk Aries di minggu keempat Agustus 2025. Pesan buat kamu. Yang pertama ya, kamu bisa memiliki kesuksesan kamu seperti gimana orang-orang lain sukses Aries ya. Kamu bisa mendapatkan kesuksesan kamu layaknya orang lain. Tetaplah berusaha untuk cari solusi ya. Kalau ada masalah jangan dibiarin, healing, ciptakan harmoni dalam kehidupannya kamu, hargai progres, maka kamu bisa sukses. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan katanya kekhawatiran tidak akan merubah apapun Aries. Jadi jangan terlalu banyak kegelisahan, kekhawatiran ya, unek-unek dilepasin aja di sini. Lalu tentukan langkah kamu ke depannya seperti apa yang mau diambil buat hidupmu. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya lindungi dirimu dari orang-orang yang toksik di sini Aries ya, yang nipu, yang berkhianat, yang berbohong gitu. Karena terkadang tujuannya hanya ingin manfaatin kamu atau iri sama kamu doang. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Aries kayak di minggu keempat Agustus, kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Gemini, Leo, dan Aquarius. Itu aja Aries. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Aries.